A few moments later. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Pratama Ginting, NIM 2101042 dari kelas BDP 3B. Di sini saya akan mengulas kembali tentang pertemuan dari mata kuliah pemasaran, yang dimana saya akan menjelaskan pemasaran standarisasi suatu perusahaan. Jadi sebelum kita memasukinya, ada baiknya kita mengetahui apa itu standarisasi terlebih dahulu. Standarisasi itu ialah suatu ukuran untuk mencapai level tertentu, yang dimana tujuan dari standarisasi ini dengan kualitas produk yang kita buat itu bagus. Jadi tujuan pembuatan produk yang berkualitas itu mengarah pada mutu besar kecilnya suatu produk. Dimana ada juga yang dinamakan grading. Grading itu adalah pemilihan berdasarkan kelas kualitas, biasanya dibagi dalam kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Pada beberapa komoditas ada kelas supernya. Tujuan dari grading ini ialah untuk memberikan nilai lebih atau harga lebih tinggi untuk kualitas yang lebih baik. Jadi contohnya seperti dalam perusahaan harus memiliki grading dan standarisasi. Karena tidak adanya grading atau standarisasi, maka perusahaan atau pelanggan atau konsumen akan mengalami seperti perusahaan akan mengalami kebangkrutan jika tidak adanya standarisasi tersebut. Seperti perusahaan penjual produk itu konsumennya akan menghilang atau pelanggannya karena kualitas yang mereka punya tidak ada standarisasinya. Jadi di sini juga ada dibahas dengan sortir, dimana sortir ini pemisahan barang berdasarkan karakteristik, ukuran dan teksturnya. Dimana grading juga bisa disebut dengan pengelompokan kualitasnya sedang, bagus, sangat bagus, menilai suatu barang untuk mengelola perkebunan. Jadi contohnya seperti ini, kita melakukan penyortiran pada TBS. Jadi dengan kita menyortir TBS, maka ada standarisasi yang harus dilakukan, seperti kriterianya, ya kan, kriterianya. Jadi di dalam sudah memilih atau menyortir TBS tersebut, maka kita dapat menggradingkan apakah itu kan buah banyak, ya kan. Jadi apakah buah TBS tersebut kan banyak kriterianya, ya kan.
matang, kurang matang, satu lagi buah mentah. Jadi nanti di kelas-kelaskan itu menurut gradingnya. Ini buah matang, ini buah kurang matang, ini buah mentah. Jadi kesimpulannya dari standarisasi pemasaran ini yaitu proses pemisahan TBS untuk mengelompokkan TBS berdasarkan standarisasinya. Kita akan melanjut dari pertemuan pemasaran, yaitu supply chain atau rantai pemasok, yang dimana supply chain itu adalah konsep yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola seluruh aktivitas bisnis terkait dengan rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk ke pelanggan. Jadi di dalam supply chain ini ada SCM yang terikut. SCM itu mencakup penilaian, pengadaan, produksi dan distribusi, serta pengiriman produk ke pelanggan dengan biaya efektif dan waktu yang tepat. Sistem ini berfokus pada proses aliran barang seperti hulu dan hilir, di mana hulu bahan bakunya dan hilir sampai ke tangan konsumen. Jadi kalau hulu kan bahan bakunya untuk membuat produk itu apa. Jadi kalau hilir itu setelah kita dapat bahan baku dan produk yang kita buat itu sudah jadi, maka didistribusikanlah kepada konsumen atau pelanggan. Jadi manfaat SCM itu ialah efisiensi biaya. SCM juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses produk. Aktivitas SCM merencanakan pasokan, pengadaan, produksi, distribusi, pengiriman. SCM bisa juga dibilang rangkaian dari proses pengelolaan pemasokan dan pelanggan. Ada 3 supply chains, yang dimana itu yang pertama upstream supply chains, itu mencakup si pemasoknya, kita mendapatkan bahan baku dari mana. Jadi sebelum kita membuat produk, jadi kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu bahan baku yang kita buat dari mana. Yang kedua itu interval supply chains, yang dimana perusahaan kita sendiri menciptakan barangnya atau bahan bakunya. Jadi maksud dari interval supply chains ini yang dimana perusahaan industri sendiri yang mendapatkan atau yang menciptakan bahan baku dan hasil dari bahan baku tersebut menjadi produk. Yang ketiga itu downstream supply chains, yang dimana pengiriman produk ke konsumen akhir. Jadi setelah kita membuat produk dan telah jadi siap untuk dikirim atau didistribusikan kepada konsumen akhir, jadi produk itu akan diterima ke konsumen akhir. Saya akan melanjut dari pembahasan, yaitu value chains atau rantai nilai, yang dimana value chains atau rantai nilai itu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan, menghasilkan dan memberikan produk atau jasa kepada pelanggan akhir. Rantai nilai mencakup sebuah
tahapan mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi hingga pelanggan-pelanggan. Jadi value chain ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis. Dengan memahami mengelola di setiap langkah dalam rantai nilai, perusahaan dapat mengidentifikasikan peluang peningkatan efisiensi, penurunan biaya, dan peningkatan nilai tambah. Jadi perbedaan dengan value chain dengan supply chain itu jadi gini, meskipun terdengar serupa, value chain dan supply chain memiliki perbedaan mendasar. Supply chain mencakup efektivitas pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, sementara value chain mencakup seluruh rangkaian efektivitas dari hulu ke hilir, termasuk pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Jadi kan kalau supply chain itu pengadaan bahan baku. Jadi dari pengadaan bahan baku itu adalah yang dinamakannya itu value chain, rantai nilai. Jadi kita dapat menilai dari hasil yang dibuat dari supply chain. Kita dapat menilainya dari situ. Lalu kita dapat menyimpulkannya seperti value chain bisnis tidak dapat diabaikan. Value chain berperan sebagai kerangka kerja strategis, memungkinkan perusahaan memahami, mengelola, dan mengoptimalkan setiap aspek dari proses menciptakan pengiriman produk atau jasa. Dengan memahami value chain secara menyeluruh, perusahaan dapat mengidentifikasikan peluang peningkatan efisiensi, penurunan biaya, dan peningkatan nilai tambah yang gilirannya dapat meningkatkan kinerja operasional dan berkelanjutan bisnis. Mungkin itu saja yang saya ketahui dari pembahasan mata kuliah pemasaran. Sekian dari saya. Jika kata-kata saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga hari ini kita dapat diberikan kesehatan selalu. Terima kasih.